Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Tidak bisa kehilangan dia. Tangan kiri kamu kan lagi diinfus. Nanti kalau tertarik sakit, sorry penasehati. Pokoknya Vera mau peluk Pi. Kalau gitu lepas aja diinfus, kata Vera hendak menarik paksa infus di tangannya. Entah mengapa Vera ingin dipeluk dan memeluk Sony. Vera ingin bersandar dan merasakan kehangatan pelukan Sony sepenuhnya. Jangan kata Pi, Sony memegang kedua tangan Vera. Pi tahu nggak kenapa rumah sakit cuma menerima pasien yang sakit, kata Vera mengalihkan pembicaraan. Gak tahu. Sony bingung harus menjawab apa karena tak ada alasan logis untuk membenarkan atau membantah pertanyaan Vera. Karena kata Vera menggantung. Karena apa? Kata Sony semakin penasaran. Karena yang bisa menerima kamu apa adanya cuma aku, kata Vera romantis membuat suasana hati Sony jadi berubah seketika mendengar kata-kata sweet dan romantis gadis kecil itu. Memang Sony akui bahwa yang bisa menerima dia padanya hanya Vera, bukan seperti wanita lain yang bersama Sony hanya demi popularitas. Oleh karena itu Sony meleleh mendengar kata-kata gadis kecil itu. Kamu ya? Dan saat Sony terlena dengan gembalannya, saat itulah Vera menarik jarum infus di tangannya, membuat darah keluar dari tangannya karena Vera menariknya dengan kasar. Vera, Sony beneran marah untuk kali ini, tapi Vera tak peduli. Dia langsung berbalik dan memeluk Sony tanpa peduli tangannya yang sudah berdarah. Lepas, Sony melepaskan paksa pelukan Vera dari tubuhnya. Dia sangat khawatir melihat darah yang mengalir dari tangan Vera. Dokter, teriak Sony turun dari ranjang. Sony tak menyangka bahwa Vera akan menarik jarum infusnya, dan ternyata banyak darah yang keluar dari sana. Kenapa infusnya dilepas? Kata dokter itu mengobati tangan Vera yang terluka. Vera nggak mau pakai infus lagi dokter, kata Vera mengeluh sesekali menatap Sony yang sudah menatap tajam padanya. Sepertinya Sony marah karena Vera menarik infusnya sampai tangan Vera berdarah. Sony berdiri diam di samping kanan Vera. Gak boleh gitu, kan lagi sakit, kata dokter itu lembut pada Vera. Yang namanya seorang dokter tentu tahu cara membujuk pasien dengan setiap tipe kelakuan. Sony biasa aja melihat dokter itu membujuk Vera, tapi yang gak biasa ya Veranya, yang membuat Sony emosi. Vera gak mau dokter, kata Vera merengek dengan sengaja, apalagi dokter itu sangat lembut dan ganteng. Lumayanlah buat manas-manasin Sony. Dan karena itu tatapan Sony semakin tajam pada Vera. Apa maksudnya coba merengek pada dokter itu? Semakin lama semakin kesal Sony mendengarnya. Apalagi Sony tahu kalau dokter itu masih single. Bisa jatuh cinta beneran dia sama Vera. Iya, Pi bakalan peluk kamu tapi pakai infus sekarang, kata Sony kesal. Vera gak mau. Vera ketus, dia hanya ingin memeluk Sony kalau pakai infus lagi pasti gak bakalan bisa. Ya udah, kalau gak mau, tapi harus makan sama minum obat ya, kata dokter itu setelah selesai memperban tipis pergelangan tangan Vera yang terluka bekas jarum infus yang ditariknya. Iya dokter, makasih, kata Vera senang dan tersenyum hangat. Secara spontanitas dokter itu juga tersenyum melihat Vera tersenyum. Dan dokter itu baru sadar saat suster menyikut lengannya melihat tatapan Sony. Mereka segera keluar, tinggallah Vera yang ditatap tajam oleh Sony. Tapi itu tak membuat Vera takut. Vera duduk di ranjang menghadap Sony, lalu langsung memeluk Sony, melingkarkan kedua tangannya di punggung Sony. Bahkan kakinya ikut memeluk pinggang Sony yang sedang berdiri diam itu. Lepas, kata Sony ketus. Gak mau, kata Vera senang bisa memeluk Sony dan membenamkan wajahnya di dada Sony. Lepas, Pi bilang, kata Sony tegas. Gak mau, Vera bilang, kata Vera tak kalah tegas, tapi gadis kecil itu masih asyik memeluk dan bermanja-manja pada Sony. Ngerti nggak kalau Pi lagi marah, kata Sony sekali lagi. Vera, Pi bilang lepas, kata Sony tegas dan menjauh, tapi bukan Vera namanya kalau nggak ngeselin. Vera yang awalnya duduk di ranjang sekarang tidak lagi, dia sudah memeluk Sony sepenuhnya. Dia bergelayut di leher Sony dan melingkarkan kakinya di pinggang Sony yang sedang berdiri membuat Sony mau tak mau menopang tubuh Vera dengan tangannya.
Sony masih berdiri diam. Dengan wajah dinginnya, Vera yang sudah puas memeluk dan bermanja-manja pada Sony beratap Sony yang menggendongnya. Hehe. Vera nyengir dengan sedangnya. Vera mau turun, Bih, kata Vera melepaskan kedua kakinya dari pinggang Sony pelan. Turunin, kata Vera manja. Karena Sony masih memegang pinggang Vera, Sony hanya diam tanpa menggubris ucapan Vera. Dia hanya terus beratap Vera dengan wajah dinginnya. Vera nampak berpikir sebentar lalu mengeratkan pelukannya di leher Sony. Dan normallah ekspresi wajah Sony seperti biasa, tak lagi beratap tajam dan dingin seperti tadi. Tuhan, batin Sony lalu memalingkan wajahnya. Sony serasa kena setrum dicium oleh Vera. Redam sudah amarah Sony dibuatnya dan hilang entah kemana. Bih, turunin, katanya manja. Sony menurunkan Vera kembali di ranjang lalu beratap garis kecil itu. Mungkin aku bisa kehilangan apa saja, tapi tidak dengan kehilangannya. Aku pasrah dengan takdirmu Tuhan, batin Sony lalu mengecup kening Vera. Sekarang kamu makan, lalu minum obat, kata Sony. Tapi, kalau nggak makan, nggak boleh meluk Bi lagi, kata Sony mengancam. Iya, tapi janji bolehin ya Bi, Sony langsung menyuapi Vera. Pintar, Sony mengecup pipi tembem Vera yang selalu menggembul saat dimakan itu. Sekarang minum obat, habis itu istirahat biar cepat sembuh ya cantik, kata Sony mengambil obat dan memberikan Vera segelas air putih. Kita pulangnya kapan, Bih? Kan udah jam 8 malam, kata Vera bertanya. Kita nggak pulang sayang, Vera kan belum sembuh, kata Sony memberikan obat untuk Vera minum. Bi bohong, tadi kata Bi kalau Vera makan kita bakalan pulang, tapi taunya enggak, kata Vera cemberut dan menolak minum obat. Hei, kamu kan belum sembuh, gimana mau pulang? Minum obat aja nggak mau, kata Sony. Vera nggak mau, Bi. Vera mau pulang, kata Vera merengek. Dengerin, Bi, kamu harus minum obat biar cepat sembuh. Dan juga cepat pulang, gak mau kan di rumah sakit terus? Kata Sony membujuk, dia masih duduk di ranjang menghadap Vera. Tapi Vera udah sembuh, Bi. Kalau haid kan emang suka sakit perut, kata Vera menjawab. Membuat Sony terdiam dan seketika tatapan mata Sony berubah sendu mendengar jawaban Vera. Tak terasa air mata langsung menetes di pipi Sony. Rasanya sangat menyesakan saat Sony kembali teringat. Bi, kenapa nangis? Vera langsung menghapus air mata di pipi Sony yang jatuh. Kendalikan dirimu, Son. Batin Sony tegar. Sony langsung menghapus air matanya dan tersenyum pada Vera. Bi, cuma sedih aja. Kamu gak mau minum obat. Apa kamu udah gak sayang lagi sama Bi? Kata Sony lirih. Iya, Vera minum, Bi. Tapi Bi jangan sedih lagi. Kata Vera meminum obat itu cepat. Vera udah minum, Bi jangan sedih lagi. Kata Vera menghibur Sony. Sekarang istirahat kalau gitu ya, kata Sony lagi. Iya, Vera langsung berbaring. Sony menarikan selimut. Bi juga tidur sama Vera, kata Vera menatap Sony. Baiklah, Sony ikut berbaring membawa Vera masuk ke pelukan hangatnya. Bi, jangan sedih lagi. Kata Vera mengelus pipi Sony dengan sebelah tangannya. Sony dapat melihat dengan sangat dekat mata bulat Vera karena mereka tidur berdua dengan satu bantal. Sony mengeratkan pelukannya membenamkan wajah Vera di dadanya agar Vera tak melihat kesedihannya lagi. Bi, cerita aja sama Vera, apa yang Bi rasain, jangan memendamnya nanti Bi sesak, kata Vera polos, dia tak suka melihat Sony seperti tadi. Kan udah Bi bilang kalau Bi cuma sedih karena kamu gak mau minum obat. Kata Sony juga mengelus pipi Vera, tapi Vera rasa ada hal lain, kata Vera kurang percaya. Bi cuma keingat mama sama papa Bi sayang, pasti mereka sudah bahagia di alam sana, kata Sony bercerita hal lain yang dia rasakan. Setidaknya dia tak berbohong pada Vera, karena dia memang selalu merindukan orang tuanya. Biar rindu sayang, dipeluk mereka, disayang seperti anak lainnya, kata Sony lirih, dadanya selalu sesak saat ingat orang-orang yang dia cintai yang telah meninggalkannya. Bahkan anaknya saja enggan bertemu dengannya dan Sony harap setelah kepergian mereka, Tuhan berbaik hati padanya, untuk tidak mengambil Vera juga. Kadang Bi merasa seperti orang pembawa sial sayang, karena setiap orang yang Bi cintai selalu pergi meninggalkan Bi.
Apakah Bi hidup hanya untuk merasakan kepedihan yang perlahan-lahan membuat Bi ingin lenyap saja dari dunia ini? Bi gak boleh ngomong gitu. Jangan menyalahkan takdir, Bi. Gak ada, Bi, pembawa sial. Di dunia ini semua itu udah takdir, Bi. Buktinya, Bi mencintai Vera. Dan Vera masih hidup kan? Kata Vera memeluk dan meyakinkan Sony. Hati Vera ikutan teriris mendengar cerita suaminya, bahkan sakit sekali rasanya. Tapi kamu juga hampir pergi ninggalin Bi. Karena kebodohan Bi sayang, Sony kembali mengingat kejadian saat Vera kecelakaan di depan perusahaan. Enggak, Bi gak boleh ngomong gitu lagi. Vera gak suka. Vera menghapus air matanya dan tersenyum menatap Sony. Ingat, Bi masih punya Vera, kata Vera tersenyum menatap dan mengelus pipi Sony, membuat Sony yakin bahwa Sony tak sendiri di dunia ini. Tapi ada Vera. Vera sayang dan cinta sama Bi. Vera gak akan pernah ninggalin Bi dan akan selalu menemani Bi dalam suka maupun duka dalam hidup Bi, kata Vera lembut. Vera mampu membuat hati Sony yang selama ini terus-menerus tergores dengan luka dan kepedihan perlahan-lahan sembuh, terobati oleh kasih sayang dan cinta yang Vera berikan pada Sony dengan tulus. Membuat Sony merasa punya tempat bersandar dan berkeluh kesah. Apapun yang Bi rasakan, bilang sama Vera. Bi gak boleh lagi memendamnya. Karena apa? Kata Vera bertanya. Karena Bi punya Vera, kata Sony menjawab sambil tersenyum. Vera bergeser ke atas sedikit lalu mengecup kening Sony. Jangan sedih lagi ya, kata Vera mengelus kepala Sony. Bi sayang kan sama Vera? Gadis kecil itu sedang memegang dan mengelus pipi Sony dengan kedua tangan kecilnya. Meratap Sony dengan mata bulatnya yang terlihat hangat, membuat rasa sedih yang sempat menghampiri Sony pergi. Sayang banget, kata Sony juga memegang tangan Vera di pipinya. Kalau gitu cium pipi Vera. Vera menggabulkan pipi tepamnya kepada Sony, membuat Sony langsung tertawa. Gadis kecil itu punya sejuta cara uniknya untuk membuat Sony tersenyum dan tertawa. Memang Vera selalu ikut merasakan sakit mendengar cerita pilu suaminya selama ini. Ada Vera tahu dari dulu. Tak akan Vera biarkan Sony merasakannya sendiri. Sony mengecup pipi kembul itu berulang kali dengan gemas. Setelah itu barulah Vera bertanya lagi melihat Sony yang sudah seperti biasa. Kenapa kita gak pulang aja, Bi? Kata Vera lagi. Dia merasa aneh saja. Kenapa harus menginap padahal Vera udah gak apa-apa. Sony tampak berpikir sejenak. Dia kembali mengeratkan pelukannya, membawa gadis kecil itu merasakan kehangatan pelukan khasnya, yang membuat gadis kecil itu candu. Vera tak menolak. Dia malah membenamkan wajahnya di dada Sony. Posisi mereka yang sedang tidur membuat Vera leluasa memeluk dan bermanja pada Sony. Tetapi, kata Sony setelah beberapa saat, gadis kecil itu mendongak dalam pelukan Sony agar bisa menatap Sony. Kenapa mau pulang terus? Mending juga di sini. Kita kan bisa berduaan. Bisik Sony pada Vera membuat gadis itu berbinar sedang saat dia memikirkan kata-kata Sony. Emang kamu gak mau berduaan sama Bi? Kata Sony bertanya. Mau, Bi? Iya, mending kita di sini aja berduaan. Lagian besok juga hari Minggu. Dan di sini nyaman, Bi. Gak rasa di rumah sakit, rasanya kayak di hotel. Vera berpendapat. Mata bulatnya terus beratap berkeliling ke sana kemari sampai matanya tiba-tiba tertutup. Sony mengecup mata bulat itu, membuat mata Vera langsung terpejam secara refleks saat Sony akan mendaratkan kecupannya. 2 hari kemudian, semua kembali normal. Sony dan Vera menjalani rutinitas seperti biasa, tapi ada satu yang berbeda hari ini. Setengah jam menjelang makan siang, Sony masih sibuk berkutik dengan laptopnya di ruang kerja. Sebuah pesan masuk ke ponsel Sony saat Sony melihat ternyata si cantik yang mengiriminya pesan. Tahu dong, panggilan kesayangan Sony teruntuk Vera. Tumben kirim pesan, kata Sony tersenyum simpul lalu membukanya. Isi pesan. Bi sayang, Vera hari ini gak temuin Bi ke kantor soalnya Vera mau belajar masak sama Bibi. Semangat kerja ya, Bi. Sony langsung memelas karena Vera tak akan ke kantor. Padahal Sony sangat merindukannya, ingin memeluk dan mengecup gadis sebab itu. Rasanya Sony ingin langsung pulang saja dan bertemu dengan Vera, tapi sehabis makan siang dia ada rapat penting dengan kliennya.
Apalagi jadwal Sony hari ini yang full time membuatnya semakin memelas dan tiba-tiba rasa lelah menyerangnya begitu saja. Biasanya saat Sony lelah seperti ini, Vira akan datang untuk menghibur, memanjakan, dan membawakan Sony makanan, membuat rasa lelah Sony hilang dengan semua candaan dan gelak tawa gadis nakal itu. Tapi sekarang Sony tak bisa bertemu dengannya. Bahkan Sony sampai lupa membalas pesan Vira. Jangankan membalas pesan, untuk makan siang saja Sony sudah tak berselera. Dia hanya melamun di ruang kerjanya. Tanpa peduli layar laptop yang masih setia menanti untuk dilihat olehnya. Saking terhanyutnya dalam lamunan, Sony untuk kali ini benar-benar tak sadar. Ada seseorang yang memasuki ruangannya tanpa izin. Setelah menutup pintu, Vira tersenyum lebar menatap Sony yang sedang melamun sampai tak sadar bahwa Vira masuk. Gadis kecil itu yang memakai sneakers berwarna pink kesukaannya membuat langkah kakinya tak terdengar. Apalagi langkahnya yang begitu pelan. Sony benar-benar tak menyadari Vira masuk, apalagi posisi Sony yang miring ke kanan membelakangi pintu masuk. Lamunan Sony buyar saat dia mencium aroma baby fresh Vira yang begitu dominan di penciumannya. Sony semakin memelas dan lesu, dia benar-benar halu. Rasanya bahkan karena saking rindunya sama Vira, dia sampai merasa mencium aroma Vira. Padahal gadis kecil itu tak ada. Sony secara refleks karena terlampau lelah meletakkan kepalanya di meja dan memejamkan mata sejenak. Tuhan, kenapa aku selalu merindukannya? Aku tak bisa jauh darinya. Rintis Sony pelan, dia juga tidak tahu kenapa dia begitu tak bisa jauh dari Vira. Bahkan rasanya sangat menyiksa. Vira mengelus kepala Sony yang sedang bertumpu di atas meja kerjanya. Sony langsung menoleh ke kiri saat merasa seseorang mengelus kepalanya. Nampaklah Vira yang berdiri di sebelah kirinya dengan senyuman manis khasnya. Sayang, teriak Sony dan langsung merangkul Vira untuk duduk di bangkuannya berdekap Vira dengan erat. Sebenarnya saat Vira mengirim pesan tadi ke Sony, dia sudah di depan pintu ruangan Sony. Tapi nggak apa-apalah, iseng sedikit. Dekapan Sony benar-benar erat, tanpa pemisah. Seperti katanya, pria itu sangat merindukan, bahkan Vira seperti obat lelah baginya. Vira sesak. Dekapan Sony terlalu erat, sampai Vira sesak dan kesulitan bergerak. Kamu jahat, liris Sony. Dia melonggarkan pelukannya tapi enggan melepaskan Vira yang duduk miring di atas pangkuan. Sony semakin mengikis jarak antara mereka. Vira bercanda, Pi. Gadis kecil itu terkekeh tanpa dosa. Kamu tega bohongin, Pi. Dan mulailah ocehan Sony seperti biasanya yang melebihi standar emak-emak sampai Vira menghentikannya. Bersambung.